dia pertama dia yang dulu kontak di sini kan, artinya mau gabung. Artinya waktu sudah gabung, beberapa hari saya lihat dia kan buka, saya buka juga. Akhirnya dia tertarik itu awalnya, tertarik di situ. Nah setelah tertarik, apa yang dia jelaskan pagi itu saya laksanakan, mandi malam, yang pakai pandan itu semua udah pernah kan, tahajud, ngaji. Kebetulan kemarin habis 12 juz gitu yang ngaji itu kan. Setelah selesai semua, segala sholat taubat itu kan, habis isya, habis subuh, laksanakan semua sudah. Nah setelah hati itu udah kuat, baru ke sini nih ceritanya. Jadi kata istri saya, kamu aja dulu ke sini, nanti mungkin siapa tahu kita dapat rezeki lagi, dia lagi ke sini, itu gantian. Jadi sekarang hajatnya apa? Cerita saya itu yang tadi kemarin itu Pak, yang saya berangkat malam itu Pak, yang disuruh Bapak ke ini. Oh iya, makasih ya Pak. Makasih ya. Ya, makasih ya. Ya. Yang tadi malam disuruh Bapak itu, apa namanya? Ketan susu itu Pak. Oh, ketan susu. Ya. Oh iya. Nah, suruh nongkrong sana. Oh, ke Kalimantan. Ya, Kalimantan. Udah. Sudah. Udah. Ya. Seneng nggak? Senang ya. Rame gak? Rame ya. Bubur rame gak bubur? Bubur rame juga itu antri. Antri. Bubur antri. Iya. Terus saya bawa ke itu. Iya. Gultik. Ya, Gultik ya. Rame gak Gultik? Rame juga. Parkirannya. Iya, parkirnya rame. Iya. Sampai nggak dekat bagian kita parkir Pak. Iya. Jauh akhirnya. Yang saya kirim Bapak lihat itu Ya. semua makanan favorit saya. Iya. Bapak tadi harusnya saya kirim ke Asmk Pasar Pagi Lama, namanya bakso pikul. Iya. Juga antrinya luar biasa. Harusnya Bapak tadi saya kirim juga ke toko roti Swiss. Iya. Itu antrinya luar biasa. Harusnya Bapak saya kirim ke Asinan Juhi. Iya. Antrinya luar biasa. Ada lagi empek-empek. 10 ulu apa 7 ulu, antri luar biasa. Tapi adanya di ASMK semua. Gitu ya. Jam 5 udah tutup dia, jam 6 udah tutup lah. Iya. Nah tuh Bapak saya lihat, saya kirim ke bubur aja dulu. Bubur rame gak bubur? Ramenya antri Pak. Antrinya luar biasa itu. Antrinya? Iya. Parkirnya susah lagi. Jadi emperan toko Pak masalahnya. Apa? Emperan toko aja. Emperan toko? Iya. Gerobak ya. Itu akhirnya berebut itu Pak. berebut kan? Iya. Berebut. Orang pulang kerja pada makan kayak orang kelaparan. Iya. Betul. Yang lebih antri lagi itu yang itu Pak. Ketan itu luar biasanya. Ketan susu. Iya. Oh iya. Itu. Jadi kan kami video kan juga kan. Anunya cara-caranya bikin, cara dia jualan itu sudah itu kan sudah. Bapak mau kesana lagi apa enggak? Kalau kesana lagi saya kirim lagi. Ya, rencana mau kesana lagi Pak. Kesana lagi? Iya. Hari ini? Rencana. Hari ini? Iya. Oh iya, nanti saya siapin. Iya. Ntar saya siapin ya. Iya. Hari ini ya. Jadi saya ini ada pertanyaan lagi masalah anak saya tadi Pak. Ya. Jadi mohon maaf Pak ya. Anak saya ini kan memang dia ibaratnya kan ada usaha gitu. Usaha itu kan itu tadi tambang itu, mineral itu kan. Cuma dia ini Pak, masalahnya yang saya ini masalah sholatnya ini Pak. Karena saking sibuknya itu kadang-kadang nggak sempat ngerjakan sholatnya. Jadi masuk kita tuh fokus saja dulu ke sini Pak. Yang susu tadi kan. Maksud saya itu dulu. Karena niatnya kan mau bayar utang tadi itu kan. Yang penting itu dulu. Masalah yang itu kan bisa pikir belakang aja dulu. Pertama itu dulu. Anak Bapak yang mana? Yang tadi malam. Tadi sama-sama saya tadi malam sini ini. Oh iya. Ya. Jadi disarankan ibunya kalau bisa Bapak doain dia supaya dia mengerjakan sholat apa itu kita dorong dari Bapak lah doanya apa gimana. Ajarin dulu bikin air asinan. Dia bikin pakai di sini, ntar gue yang suruh minum. Iya di sana. Bapak bawa keluar dulu. Ya. Pak keluar dulu Pak, bikin air asinan. Ya, makasih Pak ya. Kasih 3 gelas, 3 botol. Beli di kantin, aquanya 3 botol. Dibikin, lo tungguin. Jangan malu lo berdua kan laki sama laki, nggak ada malu lo. Tungguin, ajarin, tapi jangan diremes lo. Kalau diremes awas, laki sama laki nggak boleh. Tapi di mod boleh. Sebutin hajatnya dia, sebutin, taruh di airnya. Ntar gue suruh minum, dia pasti minum. Nggak mungkin nggak mau. Coba ibu gimana ceritanya sampai RDAY? Bikin lo tungguin caranya, cara ngerendamnya. Biji sama batangnya harus direndam.
Jangan sampai pala itu batangnya mumbul loh. Hah? Gimana cerita ibu cerita? Ini. KRDI gimana ceritanya? Saya nonton YouTube, Pak. Hmm. Nonton YouTube, Nama ibu siapa? Siti Ibu tinggal Aminah. di mana? tinggal di Bekasi. Terus? Nonton YouTube. Terus awal-awalnya kok jorok saru ya. Tapi lama-lama saya ini lihat. Ya tertarik gitu. Terus apalagi banyak artis gitu yang pada datang. Terus saya lihat, oh ajarannya bagus. Saya kan orang Jawa, Pak. Jadi yang ngerti dikit-dikit gimana orang Jawa gitu ya. Awal-awalnya Pak, saya itu udah mulai mengikuti ajaran itu ya. Tapi gini Pak, saya kan dulunya bukan Muslim. Jadi saya nggak bisa ngaji. Cuman kalau sholat saya jalanin. Insya Allah saya berusaha gitu. Terus ya baca apa yang saya bisa, saya tekunin gitu. Tapi terganggu karena anak saya punya bayi. Nah, waktunya habis kita ngurusin bayi. Jadi mandi malamnya jadi terbengkalai gitu. Maksudnya? Ya nggak bisa tekun gitu loh. Nggak bisa tekun gimana? Ya kayak baca-bacanya jadi berkurang. Mandi malamnya jadi enggak. Bu, kan saya paksain ibu jaminannya kan cair 10 miliar. Ibu saya paksa jaminannya 10 miliar. Pasti mau. Iya. Saya juga begitu, Bu. Iya. Ngapain saya mesti dengerin keluhan tamu, muntahannya tamu, beraknya tamu. Kayak ibu cerita, kan saya dengerin muntahnya ibu, beraknya ibu saya dengerin. Ngapain? Tapi saya mau dengerin, Bu. Kenapa? Karena balasannya surga. Makanya saya bela-belain. Makanya kata orang-orang, lu ngapain Ji mau dengerin keluhan orang? Nggak apa-apa. Gue punya tabungan 1 poin di akhirat lu. Ngapain pusing-pusing? Jadi saya dengerin keluhan ibu. Saya dengerin cerita ibu. Saya dengerin aja. Setelah itu saya ngasih itunya, triknya, caranya, trik in trik, tipu-tipuan. Jadi trik in trik itu artinya tipu-tipuan. Kita tipu malaikat. Gimana caranya? Ibu harus mandi pandan. Kenapa mesti mandi pandan? Bayi yang baru lahir itu baunya wangi pandan. Alat kelaminnya bau pandan. Makanya orang kalau gadis, kalau dicium alat kelaminnya pasti bau pandan. Kalau dia perjaka pasti alat kelaminnya bau pandan. Kok Pak Haji tahu? Nah kan saya udah meraktekin dan benar bau pandan. Nah kita tipu deh tuh malaikat. Biar kita seperti bayi. Mandi pandan walaupun kita udah usia 55. Bohong malaikat gak menempel kita. Nah ibu juga paksa tadi kalau ibu bilang, Pak Haji saya mau mandi keganggu anak. Ya udah gak usah dipraktekin, ngapain lu? Kok gitu Pak Haji? Lah kan ibu belum bisa. Jadi mesti maksa Bu. Kayak tadi nih dari Kalimantan. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Tapi hasilnya anaknya bagus. Usahanya kita kirim ke Jakarta. Coba kalau dia gak paksain sedekah 10 juta. Gak mungkin. Saya bawa ke Kelapa Gading. Lihat tuh. Tukang bubur dekat BCA. Gak pernah sepi. Nih. Ininya nih. Jampe-jampenya. Nih ininya nih. Apa namanya. Dukunnya nih kayak gini. Nih jampe-jampenya begitu. Datang lagi ke Ketan Susu Kemayoran. Nih lo lihat. Duduk. Selama 2 jam. Bohong kalau sepi. Gak pernah sepi. Jampe-jampenya. Nih jampe-jampenya. Ah, setelah itu kamu berangkat lagi ke Gultik, Gulai Tikungan di Blok M. Rame gak lo? Rame banget Pak Haji kan. Ibu denger tadi kan? Nih jampe-jampenya. Coba kalau dia gak privat 10 juta. Gak mungkin gue kasih tahu. Orang kita gak kenal. Jadi ibu paksain harus bisa. Paksain harus bisa. Paksain harus bisa. Anak ya udah. Tapi kan saya harus nyetain. Karena harus mandi. Gak apa-apa mandi Bu. Gak apa-apa mandi. Anak kan udah kewajiban kita. Nah kita batalin. Tapi kalau ibu apa-apa ngeluh, apa-apa ngeluh, apa-apa ngeluh, nggak mau saya. Paksain, paksain.
paksain gitu. Kenapa sih Pak Haji maksain saya? Karena kalau ibu berhasil, saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Kalau dunia kan saya udah punya. Mobil udah Hummer, mobil udah Rubicon, mobil udah Velfire, mobil udah Alphard, mobil udah Pajero, mobil udah Fortuner. Udah semua. Buat apa? Tinggal saya nyari tabungan 1 poin di akhirat. Makanya saya paksain ibu. Jadi pasti Pak Haji, pasti kayak tadi orang Palembang nih yang ngasih saya makanan nih. Kerupuk kesukaan saya nih. Palembang. Itu dia saya paksain, Bu. Alhamdulillah terkabul hajatnya. Masa ibu enggak? Ibu tadi lihat kan yang orangnya udah tua. Umur 70 tahun. Masa penghasilannya 10 miliar? Ibu belum nyampe. Enggak, harus bisa juga gitu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Gini Pak Haji. Pakai mic, deketin mic ya. Iya. Kan saya tuh benar-benar lagi nggak bisa berpikir lagi gitu loh. Maksudnya nggak bisa berpikir gimana? Sendiri gini ya. Hidup saya sendiri. Ya. Nggak punya suami. Udah lama banget pokoknya. Cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup Pak. Oh cerai hidup. Udah berapa tahun? Udah ada 20 tahunan. Oh iya. Saya umur 30-an gitu. Nah anak-anak yang ngasuh saya. Anak saya 2 Pak. Jadi ibu cerai hidup. Anaknya 2. Sekarang ibu tinggal sendiri apa tinggal sama anak? Tinggal sama anak yang gede. Anak yang gede. Terus? Tapi anak saya yang gede itu kan udah menikah. Ya. Punya suami sebulan yang lalu yang kesono itu nggak kerja sama sekali. Ya. Cuman istilahnya ya hidup sama anak saya gitu. Itu suaminya. Oh mau kondo. Modal titik-titik doang. Mau kondo. Iya. Modal titik-titik doang. Mau kondo. Bahkan suka judi online Pak Haji. Judi online. Alhamdulillah. Belum sebulan di rumah saya itu udah minta 25 juta. Terus mantu. Iya. Mantu lagi. Oh iya. Terus kemarin belum lama ini bulan-bulan 2 bulan inilah itu motor diambil leasing gara-gara digadein buat judi online juga. Sama mantu. Nah ini sekarang ini sama anak saya yaudah sekarang beli lagi PCX. Nah ini mulai kerja tapi kerjanya ya cuma tukang antar-antar barang gitu loh Pak. Terus anak saya yang kedua itu udah menikah juga. Ya itu yang membuat saya kelibet utang. Maksudnya gimana? Anak saya yang kedua menikah juga, udah menikah juga. Anak ibu laki perempuan? Yang nomor 2? Laki. Katanya waktu lagi booking gedung itu duitnya yang dia jagain nggak keluar. Nah otomatis saya ketemuan sebagai orang tua yang nyariin duit buat itu bayar gedung. Saya terpaksa minjam sama kakak saya. Tapi saya nggak bisa nyicil karena anak saya sekarang ini lagi sakit mata, operasi mata kemarin bulan-bulan. Yang nomor? Yang nomor 2 ini yang laki. Nah kan operasi mata vitrektomi, nah otomatis dia nggak bisa kerja. Nah istrinya cuma jualan teh. Karena ngurusin suami jualan tehnya berhenti. Yang sebagai orang tua saya kan ya bingung gitu loh Pak. Harus bagaimana? Kok harus bagaimana Bu? Ya. Sekarang anak tidak bekerja itu udah seizin Allah belum? Udah. Iya. Anak punya utang atau ibu punya utang udah seizin Allah belum? Udah. Iya. Jangan kok gimana, nggak boleh. Syukuri. Iya. Syukuri. Ibu tiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur ngeluh. Nggak bisa Bu. Ibu dari bangun tidur bersyukur. Terima kasih Allah, putra saya udah sehat. Terima kasih Allah, putra saya sudah bekerja lagi. Penghasilannya sebulan 100 juta. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah utang saya udah lunas semuanya. Terima kasih Allah. Dasarnya apa tuh Pak Haji doa begitu? Di Al-Quran ada ayatnya. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi berprasangka baik terus sama Allah. Jangan isinya ngeluh. Aduh gimana nih. Anak gak kerja, anak sakit. Istrinya mantu usahanya
jadi nggak buka usaha tapi ngurusin anak saya, utang saya belum kebayar, mantu saya yang pertama main judi online, anak saya. Kata Allah, kenapa lu isinya penderitaan lu? Nggak ada. Justru ibu dibikin begitu sama Allah biar ibu makin dekat sama Allah. Caranya apa? Bersyukur dan berterima kasih. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Karena ibu sebelum kenal RDAY nggak pernah baca Quran tiap hari. Sekarang dengan karena RDAY jadi baca Quran, kan lebih bagus. Kerjain. Jangan nanya kapan utang saya lunas, kapan ekonomi saya bangkit lagi. Kata Allah nggak boleh ngomong kapan, pasti. Kalau kapan ngambang bu. Tapi ibu harus ngomongnya pasti, 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 pasti. Pasti lunas, pasti punya rumah sendiri 1000 meter, pasti punya penghasilan sebulan 10 miliar, pasti semua utang-utangnya Allah yang lunasin. Caranya Allah. Tapi kalau ibu menderita, lihat anak kondisinya sedih, kata Allah nggak selesai dong. Nggak kayak gitu. Harus bangkit, jalanin, syukurin, nikmatin, lawan bu. Dunia harus dilawan. Lawannya sama siapa? Sama setan. Kok sama setan Pak Haji? Karena setan selalu menggurui. Udah, lu ngapain? Bangun jam 00. Jadi setan tuh kalau kita bangkit nggak suka, kita sukses nggak suka, kita mau berangkat umroh aja nggak suka. Banyak godaannya. Kan kita mau berangkatin umroh nih, tamu-tamu RDAY kita berangkatin gratis. 400 tamu gratis, laki 200, perempuan 200, gratis. Aja godaannya luar biasa setan. Ngapain lo Ji berangkatin tamu-tamu RDAY, orang dia pada males, bohong semuanya. Mana dia nggak pernah bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran nggak pernah, sedekah subuhnya aja nggak pernah, bolong-bolong, sedekah Jumat barokahnya bolong-bolong, sholat badiah qobliyahnya mana. Setan goda mulu bu. Gue bilang enggak, gue tetap berangkatin. Tetap gue berangkatin. Begitu bu. Orang mau umroh aja digodain sama setan bu. Apalagi ibu. Setannya godain terus. Makanya ibu jangan sedih. Nanti kalau sedih setannya ketawa. Alhamdulillah gue udah punya jamaah baru nih. Karena dia udah ikut gue. Janganlah, lawan. Jadi kita musuhnya apa sih RDAY? Setan bu. Kayak saya nih nyuruh ibu sholat. Kan banyak tuh bu di YouTube yang jelek-jelekin saya. Dibilang Haji Nenen. Gak apa-apa Haji Nenen. Emang hobi saya nenen. Tapi kan gak gitu juga. Ibu lawan, harus lawan. Pasti lunas. Pasti anak saya sembuh. Tiap hari sambil makan. Sambil nyuci baju. Sambil bebenah. Pak Haji kok yakin kalau saya sukses? Kan ibu udah ditinggal suaminya 20 tahun yang lalu. Kok masih cantik? Kok masih tegar? Kok masih bisa? Buktiin bu sama setan bahwa ibu berhasil. Tapi kalau ibu nggak buktiin, setan tepuk tangan. Ini setan lagi tepuk tangan bu, yang nonton YouTube setan lagi tepuk tangan. Terutama kan yang nggak suka sama ilmunya saya, suruh baca Quran. Nggak suka, suruh saya, Pak Haji, kenapa sih sedekah harus dipaksa? Harus, karena sedekah tolak bala. Harus sedekah subuh. Harus sedekah Jumat barokah 1 juta harus, karena itu tolak bala. Mana gue udah sedekah, tapi hajat gue belum terkabul. Gak mungkin terkabul sampai kiamat. Kenapa? Karena lo julid. Karena lo gibah. Sama siapa? Sama mantu. Sama siapa? Sama anak. Sama siapa? Sama cucu. Sama siapa? Sama tetangga. Gak boleh bu. Kalau kita julid atau gibah, dosanya dia pindah ke kita, pahala kita pindah ke dia. Itu otomatis. Jadi
Sedekahnya ibu minus. Baca Qurannya ibu minus. Tahajud ibu minus. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita julid sama dia. Kita gibah. Nah, nggak boleh. Jadi sebenarnya gampang dong Pak Haji, saya bisa punya penghasilan 10 miliar. Bisa Bu. Pasti bisa. Pasti bisa. Saya pede, pasti bisa. Tinggal ibu sering-sering aja datang ke RDAY. Kalau ada uang ibu sedekah. Kalau nggak ada uang ibu seneng-seneng sama anak yatim. Begitu aja. Masa ibu penghasilan 10 miliar cuma datang sekali terkabul. Nggak setuju gua. Masa ibu pengen penghasilan 10 miliar datang 10 kali langsung terkabul. Nggak mau gua. Gue yang duluan yang protes. Allah, kalau semuanya begini, tamu saya penuh dong. Nggak mau saya. Nggak mau saya. Saya nggak mau. Begitu. Jadi ibu datang lagi besok. Ijab. Kalau ibu ada uang, ibu sedekah. Kalau nggak ada uang, siapa? Hah? Ya, duduk. Ayo duduk, nggak apa-apa, duduk doang kan ibu nggak saya syuting. Dah, yang saya syuting saya. Ayo duduk. Ayo, yang di syuting saya. Ayo duduk. Yang anak gadis Medan. Hah? Yang kemarin kita foto, yang foto-foto itu saya. Iya. Foto. Iya. Nah, Jadi ibu paksain gimana caranya? Bisa nggak bisa paksain? Bisa nggak bisa paksain? Ibu harus yakin bahwa ibu punya penghasilan sebulan 10 miliar. Pak Haji, kapan saya bisa punya penghasilan 10 miliar? Jangan nanya kapan, berbuat, dan berbuat. Ada tamu RDAY, Pak Haji saya udah 3 kali datang kok saya penghasilan nggak 10 miliar. Nggak mungkin, gue sabdain nggak mungkin. Kalau baru datang 3 kali 10 miliar semua orang mau dong. Yang ada pasien saya antri. Kalau orang datang 10 kali cair 10 miliar antri dong semua orang. Nggak mau. Gue bilang sama Allah, tahan dulu Allah. Tahan dulu, ngapain kasih 10 miliar. Berbuat Bu, datang lagi ibu ijab. Datang lagi ibu ijab. Haji Marco Bu bisa cair 460 miliar. Dia datang dari 2014. Ijab dari 2014. Baru cairnya 2025. Berapa tahun lo hitung coba 2014 sampai 2025? 11 tahun. Iya. Terus berbuat, kita nggak tahu. Orang kita nggak kerja kan, kita nggak kerja. Berbuat. Ini mah enggak. Berharap. Itu namanya ilmu setan. Nggak boleh. Berbuat. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi ibu nggak boleh ngeluh. Lihat anak nggak boleh ngeluh. Lihat mantu nggak boleh ngeluh. Lihat cucu nggak boleh ngeluh. Tapi apa? Berbuat. Ibu gendong cucunya sambil ibu menina bobokan. Ingat gak zaman dulu? Kalau kita punya nenek sambil gendong anaknya kan sambil dinyanyiin. Nina bobo, oh Nina bobo. Sambil nyanyi, ibu juga bilang, pasti cair 10 miliar pasti cair. 2026 berangkat umroh sekeluarga. Saya anak mantu cucu pasti berangkat haji 2026. Sambil nyanyi Bu. Ya. Lawan tuh setan. Karena setan tuh bisikin dari segala arah. Dari kuping. Dari mana aja. Gak mungkin lo bisa berangkat haji. Orang hajinya visa pura udah 1 miliar. Lu duit dari mana? Tuh setan. Lawan Bu. Pasti bisa. Iya, setan tuh dari mana aja Bu? Dari medsos juga ada setannya. Kok medsos ada setannya? Lah tuh yang bully saya emang gak banyak? Banyak Bu. Ada 10 orang udah mati 6, tinggal 4 yang belum mati. Pasti mati. Lawan terus, pasti mati. Pasti mati. Gitu. Udah 6 yang mati Bu. Alhamdulillah. Tinggal 4 lagi yang belum. Ibu juga mesti lawan. Saya jangan lawan. Pasti. Tapi ibu kan
Anak sakit, mantu yang tadi jualan teh sekarang nggak jualan, ngurusin suaminya yang itu isinya penderitaan. Bisa gak diganti dengan semangat? Bisa? Oke, apalagi? Saya ngomongnya agak menggebu-gebu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya kan, daripada saya sambit HP, mendingan agak menggelegar. Ya intinya saya minta dibantu solusi gitu aja. Solusinya dari Allah, Bu, nggak Iya. mungkin dari saya. Kan ayatnya gini, Bu, di Al-Quran. Kamu cukup niat, biar aku yang mewujudkan. Jadi ibu niat aja, nanti Allah yang wujudin. Jadi ibu jangan sekali-kali berusaha minjem sana, minjem sini. Jangan. Udah ibu niatin. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Lagi masak. Lagi gendong cucu. Lagi mandiin cucu. Lagi bebenah. Pasti cair 10 miliar minggu ini. Belum cair. Pasti cair minggu ini. Pasti cair minggu ini. Bu, ibu jangan kalah sama presiden kita yang sekarang, Bu. Namanya siapa presiden kita sekarang? Pak Prabowo. Ingat gak dulu dia waktu tampil jadi wakil presiden sama Megawati? Jadi gak dia? Enggak jadi. Maju lagi. Tampil lagi sama Hatta Rajasa. Dia jadi presiden, Hatta Rajasa jadi wakilnya. Jadi gak dia? Enggak jadi. Maju lagi. Tampil lagi. Dia jadi presiden. Wakilnya Sandiaga Uno. Jadi gak? Enggak jadi. Maju lagi. Tampil lagi jadi presiden. Wakilnya Gibran. Jadi. Berapa kali tuh, Bu? 5 kali. Ya betul? Nah ibu juga begitu. Lawan setan, Bu. Lawan setan. Lawan setan. Lawan setan. Begitu. Nanti ibu pasti menang-menang. Sekarang setan yang menang gak apa-apa. Besok lo gue lawan lo setan. Begitu, Bu. Penjarain semuanya. Bahasanya begitu. Si setan-setan itu. Bisa? Harus bisa lah. Tapi kalau ibu lemes nih. Kalau lemes gimana? Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi tahajud. Paksain baca Quran. Lawan, Bu. Kalau kita baca Quran setan gak mau, Bu. Herani ibu ditidurin sama setan. Dibekep. Dibikin mimpi. Kalau ibu berhasil bangun, ibu baca Quran, setan gelayutin di mata, herannya ngantuk. Herannya mau kentut. Herannya mau pipis. Betul? Itu setan, Bu. Kok nggak dilawan? Lawan lah. Saya juga begitu, Bu. Saya bikin ibu motivasi. Emang setan gak goda? Goda, Bu. Setannya goda. Tapi saya lawan. Pasti saya bisa bangkitin ibu. Pasti saya bisa sabdain ibu. Pasti saya bisa sabdain ibu. Pasti ibu bisa punya penghasilan 10 miliar. Pasti ibu bisa saya berangkatin umroh gratis. Pasti ibu saya berangkatin haji gratis. Pasti. Uangnya siapa? Allah. Iya, uangnya Allah. Cuma numpang di saya. Ibu saya berangkatin umroh gratis keluarga. Ibu saya berangkatin haji gratis. Kapan Pak Haji? Akhir tahun inilah. Tapi ibu praktekin dulu. Nyambung maksud saya? Ya. Oke, coba apa lagi yang mau diobrolin? Yang mau ditanyain lagi apa lagi? Ayo biar semangat. Gimana ya? Ibu bisa nggak boleh gibah sama julid sama mantu sama anak? Ini beberapa hari ini saya udah mulai, maksudnya saya ingat, saya mau ke Pak Dwi Susanto, ke Pak Haji. Itu sebelumnya tuh ada 2 minggu yang lalu Pak, saya mimpi datang ke RDAY, walaupun lingkungannya dalam mimpinya beda. Terus saya peluk seseorang, nggak tahu namanya siapa. Haji Marco. Mbak-mbak. Dia nggak ngaceng-ngaceng. Dipeluk sama ibu pasti ngaceng. Gitu. Dan terus saya niatin, ya pokoknya nanti kalau udah ongkosnya cukup, saya pasti berangkat. Terus? Ayo dong. Iya. Gua aja tadi ngomongnya semangat menggebu-gebu, lo ngomongnya ao. Pak,
berapa Setannya lama? tepuk tangan. Iya, ditanyain ya. Apa? Kalau enggak ke depannya saya harus usaha apa ya Pak buat anak saya yang itu istrinya, anak saya itu biar laris gitu. Ajarin. Kasih air cebokan. Ajarin. Iya ibu, anak ibu kan, menantu ibu ya jualan es teh. Iya kalau di RDA itu ibu bangun pagi, ibu sebelum pipis itu dicebok pakai cebokan dulu, buat cebok dulu, tapi belum pipis ya bu. Jadi dicuci memesnya, kemaluannya ditampung sama ini. Sama ember, kalau enggak sama baskom. Ya niatnya dengan mengharapi doa Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan wasilah amin amin anak yatim kadang binaan dari Bapak Haji Suwanto Bisondo, ibu pakai sambil semprot ya, pakai selang atau apa. Dengan wasilnya anak yatim kadang pimpin dari Bapak Haji Suwanto Bisondo, pasti Bos. dagangan anak saya Ada laris dan laku. Cina mau nganterin makanan pesanan gue bos. Suruh masuk, bos. Laku dagangnya Claudia rame. bos. Keuntungannya Artis lebih dari 1 juta per hari. Ethiopia. Kayak gitu. Jadi paginya ibu siramin air cebokannya itu di depan warungnya atau tokonya. Sampai bilang juga sama tadi, pasti laris, pasti rame, pasti hari ini punya keuntungan 1 juta per hari. Pasti harus yakin. Itu. Terus Pak Haji tadi saya terangin tentang itu tadi, tentang gibah. Jadi Pak Haji percuma kata Pak Haji kalau ibu telah berbuat sesuatu, misalnya ibadahnya, sedekahnya, ataupun yang lain-lainnya kebaikan ibu, tapi kalau ibu masih tetap melakukan gibah. Gibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Jadi kejelekan orang lain itu ibu bilang, wah si ini kan orang gak benar gitu. Terus ibu ngomong sama tetangga-tangga. Itu namanya gibah. Dan itu dosanya itu seperti ibu makan daging saudaranya sendiri, bangkai sendiri, saudara sendiri. Itu nggak boleh gibah. Dan gibah juga bukan hanya untuk tetangga atau ngomongin orang ya, tapi juga gibah itu juga misalnya ibu ngomongin Allah, aku kan udah sholat, tapi mana Allah gitu, rezekinya aku belum juga, masa setiap tahun aku ditagih orang bayar utang, terus utang aku nggak beres-beres, itu gibah sama Allah. Pak Agus Sukoco nanti mau ke Kelapa Gading. Dan kalau yang disebut Sama dengan mau Pak Haji ke itu nggak boleh ke Tan namanya Susu Kemayoran, julid. sama mau Julid ke itu artinya itu Claudia. ibu merasa Agus nggak Sukoco nanti suka mau atau ke iri ketika Tan tetangga Susu, misalnya mau mendapatkan ke rezeki, misalnya itu ke Tan Susu tetangganya Kemayoran, bikin sama rumah. mau ke Kelapa Gading. Terus ibu Bubur, mulai sama ngomongin mau dia ke kejelekan itu sama tetangga, sama teman-teman itu, ibu, apa bilang namanya? wah dia bikin rumah juga karena kan pasti Gultik. jadi Nanti kamu ikut hasil mobilnya Pak Agus korupsi. Sukoco Jadi aja. ibu komenin Ikut mobil orang di yang belakang, nanti kamu turun sedang Jakarta berdapat biar dekat. rezeki itu ibu komenin dengan kata-kata yang sinis dan negatif. Misalnya ibu jelek-jelekin. Itu juga sama juga dosanya seperti ibu berbuat zina sama bapak kandung sendiri. Nah itulah dosanya gibah dan juga Oh iya, makasih ya. dosanya Makasih. gibah dan juga Ya. itu yang nggak boleh dilakukan sama ibu ketika ibu melakukan Ya, Ingat kan masih belum. Ingat. melakukan ya. ibadah-ibadah yang ada di RDAI itu harus dihilangkan gibah maupun julid gitu Bu. Jadi kalau gibah itu lebih ke menjelek-jelekan orang, walaupun memang betul dia itu berbuat suatu kejahatan atau kejelekan, itu namanya gibah. Dan kalau julid itu merasa iri ketika orang lain dapat rezeki dan ibu mulai ngomongin Uangnya berapa orang semuanya? itu dengan kata-kata yang jelek maupun kata-kata yang negatif dan memojokkan Uangnya berapa orang semuanya? itu seolah-olah orang itu telah berbuat kesalahan. Itu ibu. Ada yang kita ibu tanyakan lagi mana gibah atau apa? Ini Pak. Kalau fitnah beda ya. Kalau fitnah itu orang lain tidak berbuat suatu kejahatan,
Tapi ibu bilang bahwa orang itu setelah berbuat kejahatan itu namanya fitnah, dan dosanya itu sama juga kita Apa tuh? melakukan suatu pembunuhan lebih kejam daripada dosa pembunuhan orang. Misalnya orang itu Tempat ibu bilang, wah orang Buat itu kan udah pernah melakukan pelecehan seks itu, padahal Dalamnya orang nggak itu ada itunya. enggak. Nah itu yang disebut dengan fitnah. Oh gini. Jadi fitnah, gibah itu beda, maupun itu julid gitu. Jadi ibu nggak boleh sama sekali, karena fitnah dan julid juga gibah itu salah satu rangkuman dari sifat yang 18 yang ada di yang di badan lembaran yang ibu dikasih sama Pak Haji itu, kayak gitu Bu. Jadi diusahain jangan sampai ada, jangankan 2 atau 3 atau Berapa harganya? 10, 1 aja nggak boleh. Misalnya Pak Haji, misalnya ibu disitu tulis, kadang ibu bilang, ya saya suka mikir Pak Haji. Kata Pak Haji, lebih gede mikir atau hajat atau gede mikir. Gitu kan pastinya ibu lebih gede hajat. Jadi usahain jangan diadain lagi dalam diri ibu Kerudung apa tentang mukena? mikir atau enggak gundah. Ibu merasa Berapa harganya? nggak bisa tidur, kepikiran terus, itu juga ada kaitannya dengan sifat-sifat 18 Coba kamu pakai itu. dulu kerudungnya. Kan belum ada orang Buddha pakai kerudung. Orang Buddha pakai kerudung coba. Ya ibu, ada yang mau tanya lagi ke Pak Haji? Jadi ibu mesti semangat dulu. Harus ngomongnya di depannya pasti. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair Bu. Pernah gak ibu orang Buddha pakai kerudung? Ini orang Buddha. Agama lo apa? Buddha. Ini lagi latihan sholat. Kemarin pakai mukena kayak pocong-pocongan. Jadi Buddha Pak. Tapi tahajud tiap malam kemari. Iya. Umurnya mau tahu Pak? 69 tahun. Masih gadis. Masih gadis. Kemarin kita bawa ke Sukopindo alat kelaminnya. Retak. Ya dibawa ke Sukopindo. Kita mau minta sertifikat. Ya aduh. Kayak mak lampir. Oh iya. Oh iya. Buddha pakai kerudung. Kemarin dia pakai itu Pak. Pakai mukena. Iya. Masuk mualaf ya? Mualaf. Belum masih Buddha. Dia pakai mukena lagi latihan sholat. Pas dia pakai mukena, setan banyak pada datang. Misalkan temennya. Sekali-sekali temennya. Aduh. Ini tamu RDAY yang luar biasa. Ada 13 orang Buddha yang pasien RDAY ya. Salah satunya dia. Ya, tinggal digelodok dia di Ayam Buruk. Saya Buddha Gongson, Pak. Buddha? Gongson Jepang itu. Oh, Buddha Jepang. Gong. Gongson. Oh, bukan gosong ya. Oh, iya. Soalnya kakakku penceramah. Oh, kakaknya penceramah. Iya, kalau dia pengkhianat. Kayak Pak Haji gitu pintar. Oke, kayak Pak Haji itu pintar. Ini luar biasa loh Pak. Kalau di masjid Pak, jadi anak yatim seneng sama dia. Minta diajarin bahasa Mandarin. Malah diajarin bahasa Papua. Jadi anak yatimnya pada bengong. Dia Pak cari guru biar pintar gajinya gede. Iya. Dia ngajarin bahasa Papua. Mukanya sih muka Cina, tapi bahasa Papua. Cina lahir ya, totok dari sana. Jadi lah, Orang tua si Toto saya. kamu lahir di mana? Saya di Solo. Dia di Solo. Ya. Makanya aku kan udah ngomong. Iya. Tapi dia nggak bisa makan itu Pak, nggak bisa makan nasi liwet Pak, nggak bisa dia. Kalau makan nasi liwet belepotan mukanya Pak. Iya. Tadi mau bikin ayam sop jagung, wes nggak ada waktu. Kalau babi dia makan babi. Oh dia juara 1 kalau babi, malah dia tidur sama babi. Aduh, dia lucu dia Pak. Dia kalau kesini pasti bawa makanan Cina, pasti. Saya tuh sukanya roti Swiss, pasti dia bawa. Juhi asam kah, pasti dia bawa. Bakso pikul, pasti dia bawa. Empe-empe 7 ulu, asam kah, pasti dia bawa. Ini dia bawa. Ada yang lebih enak lagi di tempat Apa tuh? dari asli dari Palembang. Ya udah, kamu datang besok ya, bawa ya. Hari Sabtu aja
Iya. Itu ya teman saya kan anaknya artis. Ya. Aku naktir dia itu cuma saya bertiga ada 200. Ya udah, lo beli dah, ntar gue bayar. Berapapun gue beli. Yang penting yang dijual muka lo dulu. Bapak kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih? Ya, itu ya. Ah? Ya, Iya. ketawa saya kan. Tadi juga kayak dulu di situ nonton. Oh Bapak? Ya. Oh. Itu bukan terus saya. Udah senang itu, Pak. Ya, bakso pikul. Oke. Jadi dia beli bakso pikul, Pak. Nggak taunya pemilik bakso pikul pasien saya yang di ASMK. Tuh yang makan rame. Rame gak yang makan? Nggak pernah sepi. Yang makan orang Cina lagi. Semua yang makan orang Cina semua bakso pikul. Namanya bakso pikul. Bakso pikul ASMK Pasar Pagi Lama. Bakso pikul ASMK Pasar Pagi Lama. Si Chandra itu loh Pak, kan sampingnya. Ya, udah berapa umurnya? Saya Ini 69. 50 lebih. Alah udah boleh bohongin lu. 69. Ini udah kadaluarsa. Ini makanya awet muda karena dia tiap hari kalau kesini minum susu kebo. Makanya kalau kesini dia disundul sama kebo. Hah? Celana dalam. Oh diusap di muka lo. Tuh bu, celana dalam diusap di mukanya. Hah? Bisa bu. Ibu kalau mau kan celana dalam jadi manjur. Kenapa ibu nggak beli celana dalam dia aja sekarang? Aduh. Nggak cukup ya Bu ya? Nggak cukup saya dalamnya ya. Buat gosok muka. Buat gosok muka bukan dipakai. Kan tadi dia bilang mukanya kok cantik kata. Kan dia jawab, "Ya saya gosok pakai celana dalam saya." Ah? Diajarin Pak Haji. Iya tiap hari ya. Digosok ya muka kamu ya. Tuh. Kalau saya ekstrim sekarang Pak. Dulu kan kelotokan ya. Ya, Tenang, sekarang enak. enak. Enggak. Ini Bu, celana dalam dibalik. BH-nya dibalik. Iya, semua. Celana dalam dibalik. Semua. Bapak nggak percaya kasih lihat dulu. Kadang-kadang Pak Haji ya, saya bukan nama sholat kan terbalik. Iya. Mau sholat Jadi gini Bu, orang yang pakai celana dalam dibalik tiap hari ada aja uangnya. Tiap hari ada aja uangnya, uang masuk. Misalkan dia tukang parkir ya. Ada aja bawa duit gope tiap hari tukang parkir. Tukang masak, ada aja gope. seperti saya nggak adanya Pak, pernah apa pun nggak ada. Gampang, ibu pakai celana dalam dibalik, tengahnya yang alat kelaminnya mesti dibolongin dulu biar napas. Ibu kan nggak napas tuh alat kelaminnya, harus napas. Ya. Bolonginnya pakai ini Pak Haji. Pakai rokok. Pakai rokok. Disundut. Sundut ya. Berapa biji kok dipakai kayak gitu? Iya, Dibolongnya semua. dibolongin, kasih napas. Jadi angin segar. Seliwir-seliwir. Jadi ibu kalau duduk nggak boleh rapat, mesti megar. Jadi biar tawon masuk. Bukannya kita kalau dipakai apa terbalik gitu? Iya. Oke. Ya, jadi orang pakai celana dalam dibalik Bu, nggak kena santet, nggak kena guna-guna, nggak kena hipnotis. Dia kalau nggak pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, rumahnya kebakaran. Ya betul? Alah, mana mic-nya? Suruh cerita dulu nih. Pegang mic-nya, pegang mic. Ayo lo ngomong dulu mic-nya dulu. Pegang mic, megang mic, megang mic. Ayo. Iya, waktu Deketin. itu Pak Haji kan ngomong, kamu celana dalam udah balik belum? Dia udah belum. Nggak taunya saya pas masak itu apinya keluar. Kan Pak Haji wanti-wanti saya. Iya. Terus saya pernah nih Pak ke Tanjung Lesung. Masuk ri ikan itu kan ditraktir satu Iya. malam 3 juta. Masuk ri saya bingung Pak. Saya Deketin mic-nya, deketin mic-nya. colek 9 kali keluar loh rinya. Oh ya? Terus Jadi Pak, duri udah masuk ke dalam leher. iya keluar. Nggak bisa keluar. Akhirnya kamu colek alat kelamin kamu. Terus 9 kamu kali. masukin, durinya keluar. Heeh. Wow. Saya aja kaget loh Pak. Durinya Haji Marco. Colek. Terus Pak, payung saya kan hilang tuh. Saya colek biar balik loh Pak. Ini Payungnya? tadinya galak sama aku. Pak ada nggak payung saya? Nggak ada. Saya dibentak, saya diemin ya. Saya Deketin kan mic-nya, nggak deketin mic-nya. mau- Saya kan nggak mau emosi ya Pak ya. Iya. Katanya sifat 18 tuh ya. Ya udah saya diem. Ci ini no payungnya. Iya makasih saya bilang. Saya dulu tukang berdebat tak sekarang nggak. Sekarang enggak ya.
praktekin umur 18 ya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Untuk Enci, 69 tahun, agamanya Bunda Gosong. Gonson. 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 Oh, iya, luar biasa. Itu kan sembayangnya biar orang sadar. Oh. Merombak jiwa ya. Wow. Emang dulu saya duduk aja nggak tenang. Berarti lu baru sadar dong sekarang? Udah lama, saya puluhan tahun. Dengan Nggak sadar-sadar? kayak orang wirid gitu Pak. Jadi lama-lama kan hilang energi negatifnya. Kan lu dulu emosian. Iya, Setelah meraktekin ilmu RDAE masih emosian nggak? masih dikit. Oke. Terus dulu kan nggak tahu Pak Deketin mic ya? waktu saya kesini suka nganter pajangan. Kan nggak ada ilmu 18 diteken gitu kan. Iya, sekarang diteken. Kan dulu jaga toko aku marah aja. Eh, Terus Bapak ngerti saya dipecat ya Pak. Iya. Sekarang sepi tokonya. pokoknya. Karena pesugihannya nggak ada ya. Iya. Pesugihannya ada lu kan? cawe-cawe. Ya gini loh Pak, nyakitin loh pasang plang, cari transit. Lah saya merasa tersinggung ya Pak. Iya. Saya yang kerja. Kamu nggak mau masak? Iya, saya langsung jalan. Sekarang dia nyesel. Oh Dia nyesel. selingkuh Pak. Saya bilang jangan, lu kan punya Gak apa-apa, justru duitnya nanti banyak. selingkuh sama cewek. Gak apa-apa. Gak Banyak apa-apa. apa? Habis Pak. Ya, ibu pertanyaan, jangan dengerin dia dulu. Nanti larut. Biarin dia pendengar aja. Yo, ibu ada pertanyaan lagi? Ya. Ibu dari Medan mau nanya apa? Ayo. Ayo dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Rosmiati. ya. Datang dari tempat tinggal saya di Medan, Pak. Itu kalau ada temenku mau belajar Buddha saya kenalin. Boleh. Gimana, Bu? Ayo Ibu cerita sambil saya japri itu. Ayo cerita. Iya. Tanggal 30 Juni kemarin saya Mbak lipat, Pak. Jadi saya kerjakan lah apa yang Bapak kasih tahu itu ya kan. Tapi entah ada yang kurangnya. Saya pun kurang ini ya. Pas saya kerjakan selesai sholat maghrib, sholat taubat yang 18 rakaat, ya kan Pak. Sudah itu apa? Sholat qobliyah ba'diyah, sholat witir ya Pak. Saya kerjakan. Sudah itu bangun jam 00 mandi pakai pandan. Sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat. Tapi saya mau kadang-kadang lemot, mau jamnya nggak tentu, kadang-kadang jam 12 lewat gitu. Mungkin tadi situ apanya Pak? Enggak, Bu. Hajat lemot itu penyebabnya cuma 3. Julid, gibah, sama sedekah subuh dan Jumat barokahnya bolong-bolong. Terangin. Nih dengerin, Bu. Iya, jadi untuk semuanya. Jadi kenapa hajat kita ini kok nggak kabul-kabul gitu ya? Kita itu sudah beribadah, sudah maksimal yang kita lakukan, sudah sholat Pak Haji, sudah bangun malam, sudah baca Quran, tapi kok mana nggak kabul-kabul. Nah itu penyebabnya seperti sampaikan Pak Haji tadi. Kirimin ke gue. Karena ada sifat yang bersemayam di dalam hati kita. Yang pertama adalah seperti terangkan Pak Haji Marco tadi, kita memelihara ghibah. Apa sih? Ghibah. Ci, senyum Ci. Itu kalau bahasa kerennya gosip. Semakin digosok semakin sip. Apa itu? Membicarakan orang lain. Apa? Kita suka membicarakan orang lain. Membicarakan anak, membicarakan mantu. Itu jadi kerudung berapa harganya? Satu kerudung ada 2 kerudung. Cucu, membicarakan tetangga, membicarakan besan. Ini jadi 2 berapa? kita sok ngobrolin tentang seseorang.
walaupun itu benar, orangnya itu Ini kacamu nggak? pelit, orangnya jelek atau apa sajalah, kita obrolin tentang membicarakan. Jadi kalau semakin ketemu, biasanya ibu-ibu ketemu ibu-ibu itu semakin asik bicara tentang tuh tetangga kita yang baru, itu gosok terus obrolin. Itu di dalam mukena isinya apa? Di Itu dalam paperback apa? Gosip Kerudung. itu Oh, kerudung. gibah. Kita membicarakan orang lain. Kira-kira Iya, iya. Oh, lu mau orang bikin lain lebih bagus itu lagi. yang kita bicarakan, ngobrol, kita bicarakan Bapak. Suatu saat Bapak dengar pernah kita omongin Coba lu pakai dulu tentang kerudungnya. Bapak. Bapak dengar Coba kira-kira marah enggak kira-kira? Pakai lagi Marah. kerudung situ biar Nah, nanti dipromosi. Itu yang menyebabkan menutup menjadi sekat karena Iya, ada pakai yang dulu kerudungnya. marah. Nah, yang dimaksud Foto. Pak Haji, gibah itu lebih dari itu. Apa? Kita gibahnya tidak sekedar membicarakan Ini kan Bapak, pesta Pak yang tetangga. Dipakai dulu, Tetapi ayo kita pakai. gibah dengan Pakai. diri kita sendiri, membicarakan dengan diri kita sendiri tentang Allah. Mana Allah itu? Saya sudah ini, Yang sudah cantik itu. makanya. Nah. Kok Alah udah nggak usah dandan, Belum kalau udah juga. bagus, udah hancur di sini. Allah berikan kepada saya yang saya hajatkan? Kita kan ngobrolin tentang Allah dengan batin kita, Itu dengan yang warna diri pink, yang satu lagi warna kita apa? sendiri. Tadi Coba Bapak yang kita coba warna obrolin hijau. denger saja marah. Kalau Allah kira-kira lebih marah Yeah. apa murka? Yeah. Murka Allah. Ya udah. Coba warna hijau. Jadi Iya, coba. gibah itu membicarakan Coba, tuh gue orang promosiin. lain, membicarakan walaupun itu Banyak benar. orang Buddha nih pada japri nih. Gibah. Tetapi kalau kita Gue promosiin. bicarakan tentang Bapak Iya, tadi itu, kerudung. tetapi itu ternyata tidak benar, itu namanya Bisa fitnah. terbang nggak? Ini yang harus kita Ayo. buang jauh-jauh. Pakai. Karena gibah itu merupakan Wow, cantik bener. simpulan dari Wow. sifat yang Wow, 18 cantik bener. ini. Karena orang gibah itu Loh, awal mulanya dari Mana kacanya? rasa Kaca tidak spionnya mana? senang, rasa jengkel Oh, kaca spionnya. pada seseorang Iya. awalnya. Sifat jengkel yang muncul. Kalau sifat jengkel muncul itu mesti mancing jengkel, mesti kepancing jengkel. Ya. Omongannya bawel, ngomongin kan? Iya. Bawel, akhirnya kita ngeluh. Gimana ya orang itu Iya. kok gini. Coba Putri suruh pakai bagus, cantik ya Kita Putri. akhirnya sedih, Put, pakai, Put. akhirnya murung, gelisah, gundah, juga cerewet, membicarakan tadi, ujung-ujungnya wajahnya Pakein jadi tuh. cemberut, Kemarin pakai mukena aja salah jadi pakai dia. mikir gimana ya. Nah, Pakein terus Putri. kita jadi Nah. ngomen kan, orang gibah itu namanya pasti komen. Mesti terkait dengan cemburu. Cemburu dengan keadaan orang lain. Muncullah sifat dendam, ketus, jutek, akhirnya mukanya suntuk, nggak bisa muka cerah, ceria, gembira, senyumnya hilang. Itu mulainya dari gibah, bicarakan orang lain. Hah? Lebih dari itu, yang kedua masih sampaikan tadi, apa itu? Julid. Julid itu nyinyir. Nyinyir itu lebih dari gibah. Kalau julid itu, nyinyir itu membicarakan orang lain, mencari-cari kejelekan. Kalau gibah belum tentu membicarakan kejelekan, hanya pokoknya dibicarakan yang umum saja, benar adanya. Tapi kalau julid, Apa? nyinyir itu mandang orang itu secara Pak Agus Koco. negatif, nyari-nyari Agus Koco. kesalahan.
Tadi sudah Nanti contohkan mau Pak ke Simarko. Jakarta mau Ada tetangganya makan ketan yang susu sama bapak, entar lo ikut. bangun rumah, renovasi rumah Buat mobil bagus. saya. Ya tidak Agus iri Sukoco. tapi ngomongnya alah bangun rumah paling ya ngangsur utang bank. Paling ya jual warisan. Nyinyir, julid. Jadi kesimpulan dari nyinyir itu, julid itu adalah senang melihat orang lain susah, tapi dia menjadi susah melihat orang lain senang. Kalau itu bersemayam di hati kita, masuk, ini kesimpulan, rangkuman dari sifat 18 itu dua hal itu. Kalau dua hal itu ada, berarti kena semua. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita ini usahanya dulu jadi lancar, terus surut? Itu karena doa malaikat subuh itu manjur. Gak dengar. Doa malaikat itu Dua-dua. manjur. Doanya apa? Doanya negatif. Allah binasakan, lenyapkan, hancurkan, bangkrutkan kehidupan, usaha, keluarga, orang yang enggan bersedekah subuh ini. Dan itu setiap hari diucapkan oleh malaikat kalau kita tidak sedekah subuh. Pink, tuh hijau kasih Putri. Maka Yang kamu caranya pegang kasih Putri. Bapak Yang Ibu pink saya bawa. harus menutup peluang dari malaikat ini untuk berdoa. Dengan cara apa? Tutup dengan sedekah seberapapun. Minimal membatalkan ucapan doa malaikat ini. Nih, Wajib kita Putih. tutup. Karena malaikat yang melihat kita sedekah, yang putih. doanya positif. Allah ganti Lo dia rezekinya. beli pink, hijau Lipat sama putih. gandakan Besok bawa. hartanya. Ini 3. Perbanyak rezekinya yang barokah. Berarti hartanya terus meningkat, usahanya terus berlipat Buat ibu ganda. boleh. Dengan apa? Sedekah subuh. Harus sedekah subuh. Pink. Seberapapun. Masalah besar kecil itu mempengaruhi Warna peach itu apa? kecepatan menuju ars Allah. Nah kalau bahan bakarnya terbatas, jalannya ya rendet-rendet. Kalau Ini kan kain yang mahal. BBM-nya cukup, nah, kualitasnya bagus, ya pasti lajunya lebih cepat. 600 Itu di situ saja. Ya. Tapi sudah minimal sudah membatalkan doa malaikat yang negatif itu. Buat buka buat. Kapan sedekah subuhnya? Tidak habis sholat subuh, tapi curi setat di awal waktu. Asar seperti ini sudah menjelang maghrib, mau ganti hari. Sebentar lagi kan sudah hari Kamis. Ada berapa ekor? Ya, sudah hari Kamis sebentar lagi. Satunya berapa? Itulah kita mulai sedekah subuh, curi stat. Kenapa? 100 ya? Supaya selama kita beraktivitas di malam hari, kita tidur itu dalam naungan diselimuti oleh sedekah. Wasilah doanya malaikat kepada Allah sehingga Allah melindungi kita selama malam sampai besoknya. Dan kita beraktivitas jadi mantap, yakin, pede Beli 3, jadi aku bingung. di awal. Maksimal mau tidur. Berapa harganya? Jadi maksimal mau tidur sehingga kita tidur 1.300. sudah didoakan oleh 1.300. malaikat seperti itu. Bahkan 1.300. misalkan kita lupa tidak mohon hajat, tidak berdoa kepada Allah, Oh, iya. malaikat ini pun sudah Kasih mendoakan Putri 1. kita. Nah, yang nomor 2. Ini yang ungu. Apanya? Waktu sedekahnya. Ya sampai mau tidur.
Habis asar boleh, habis maghrib boleh. Diniatkan untuk sedekah subuh niatnya. Jadi misalkan kita ketiduran nih, tapi sudah sedekah, bangunnya kesiangan misal. Tapi kita sudah bersedekah subuh. Sehingga walaupun kita posisi tidur, bangunnya subuhnya telat, kita sudah bersedekah. Sudah niat, sudah dilaksanakan, malaikat sudah mendoakan kita. Yang buat sembahyang itu Pak. Itu yang mati orang-orang kaya. Kena 1 juta lebih kali sudah. Jadi ada 2 macam sedekah. Yang pertama sedekah subuh. Kemana sedekahnya? Ke anak yatim. Karena kalau kita mau dimuliakan Allah, kita memuliakan anak yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Kamu menjadi dimuliakan Allah karena kamu memuliakan anak yatim. Kamu tidak dimuliakan Allah karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Memuliakan itu bukan berarti sekedar memberi. Itu bukan memuliakan, kan memberi saja. Ya. Dimuliakan itu jual, mendingan kamu ya, jual. Disenang-senangkan, digembirakan, dibahagiakan setiap hari. Digembirakan, memuliakan itu dia gembira. Kalau ngasih, memberikan sekali. Padahal dia butuhnya tidak sekali. Terus setiap hari sampai dia dewasa. Kalau kita belum bisa itu, numpang di RDAY yang memuliakan anak yatim. Karena Allah katanya juga situ, muliakan anak yatim. Sedekahnya ke anak yatim. Ya. Sedekah subuh setiap, jadi boleh setiap hari ditransfer ke Briling, atau Bapak Ibu boleh sedekahnya di depan, tidak di muka. Kalau di muka, kalau sedekah di muka kan gini. Kata Pak Simargo. Tadi udah saya bayarkan kerudung yang buat besok 3 pink, hijau sama di muka doang. 3 pink, hijau sama. Itu namanya sedekah di muka. Kalau sedekah di depan, kita sedekah Saya mau 100.000 per hari misal. Berarti Kan tadi udah saya bayar. nyandain ibu biar senyum. Udah saya bayar kan? 3 Misalkan mau sedekahnya 100.000. barangnya doang datang kan. Sebulan berarti 3 juta. Nah, kita sedekah di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedekah saya Allah untuk sedekah subuh selama 1 bulan ke depan. Hitung dulu duitnya coba. Jadi Bapak mau warna apa gitu? Iya ditransfer. Jadi ditransfer saat mentransfer itu bismillah. Kita niatkan ini sedekah subuh saya ke anak-anak yatim RDAY untuk 1 bulan ke depan. Sekarang tanggal 8 berarti untuk sedekah tanggal 9 sampai dengan 8, 9 berikutnya. Iya dilafalkan, diucapkan, gitu akhirnya nanti itu kita jadi pede untuk melakukan aktivitas sebulan ke depan, keyakinannya tambah montok, tambah kuat. Karena apa? Karena kita sudah dilindungi selama 1 bulan ke depan. Yakin saja pasti rezekinya sudah dibukakan oleh Allah, balaknya sudah ditutup oleh Allah. Kita jadi pede melakukan kegiatan itu. Percaya diri. Karena apa? Sudah dilindungi Allah, malaikat yang mendoakan negatif sudah tidak datang lagi ke kita. Lo udah tidak datang ya, ini sudah gue doain. Hijaunya ini. Sudah selama ini saya bersedekah sama ini ya, anak yatim yang ada di Iya, boleh. Tapi karena ini
kita hajatnya maksa, darurat, maka kita harus akurat. Anak yatim yang spesial. Ada order gede. Buat apa? Oh iya, nanti dengan lagi. Gitu ya, jadi julid, gibah, sedekah subuh dikuatkan, boleh di depan, tidak boleh di muka. Nah, ini buat ibu aja. Terus sedekah Jumat barokah, potong sapi. Apa itu? Sedekah Jumat barokah dikuatkan. Jangan bolong. Jumat barokah itu dilipat gandakan dari sedekah subuh. Kalau sedekah subuhnya kita 100.000, Jumatnya 10 kali lipatnya 1 juta. Misalkan gitu. Ini untuk hajat-hajat yang lagi darurat, lagi ekstrim. Hari Jumat. Iya. Dikasihkan gitu. Iya, jadi sedekahnya sama, numpang di RDAY, sedekah Jumat barokah, potong sapi, niatnya Jumat barokahnya itu. Karena dengan hewan yang kita potong itu bisa menghantarkan ke hajat kita terkabul. Jadi hewan ternak bisa menghantarkan hajat kita terkabul. Dengan gimana caranya? Caranya ya disembelih, dagingnya dikasih anak yatim, dengan dia senang, akhirnya hajat kita Allah kabulkan. Begitu Ibu? Ada pertanyaan? Jadi kalau anak yatim piatunya yang saya bilang tadi di tetangga kita, misalnya saya yang Selama ini anak yatim piatu yang ada di daerah saya, Pak. Jadi anak yatim piatu itu saya kasih hari Jumat hanya ke dia saja. Nah, saya kan saya bilang kan saya iban ini saya ambil kemarin, alamatnya ini saya baru Alamatnya hilang. Iya Ibu. Ibu itu kalau Ibu lagi nggak punya hajat khusus, misalnya hajat Ibu khusus itu kenapa? Ibu pengen dapat uang pendapatan 10 miliar. Jadi sementara itu kalau Ibu belum terkabul, Ibu numpang dulu aja ke RDAY. Karena di RDAY itu yatim kurungnya ada 120 orang. Yatim tahajudnya yang setiap hari ada, malam tahajud itu ada ratusan anak di sini. Dan ada yatim yang udah pergi umroh yang telah mencium hajar aswad. Jadi karena Ibu lagi punya hajat yang khusus, yang urgent, yang benar-benar lagi Ibu khususkan, Ibu numpang dulu ke RDAY untuk hajat Ibu cepat terkabul dengan sedekahnya ke RDAY, ke tempatnya Pak Haji Dwi. Nanti kalau Ibu sudah terkabul hajatnya, Ibu boleh kemana aja sesedekah ke tetangga, ke yatim sebelah kampung, atau yatim kurung yang ada di rumah. Silakan aja. Yang penting Ibu udah terkabul. Tapi kalau Ibu belum terkabul, jadi khusus cari yang tempat yang tepat untuk Ibu supaya hajat terkabul dengan numpang ke RDAY. Adanya yatim kurung di sini ada 120 lebih, ada juga yatim tahajud, yaitu anak-anak yatim yang kerjanya setiap hari tahajud, dan anak yatim umroh yang telah umroh dan telah mencium hajar aswad. Jadi Ibu fokuskan dulu aja ke sini, yang penting Ibu cepat terkabul. Kalau nanti Ibu udah terhajat terkabul, Ibu silakan aja mau kemana, mau sedekah di mana, silakan. Jadi Ibu fokus aja biar Ibu cepat terkabul di sini. Itu. kemarin saya bawa. Nah, kemana? Tentu. Iya, jadi saya ulangi Ibu. Jadi kalau Ibu ngasih saja, itu kan ngasih. Tapi saya ulangi lagi yang tadi. Untuk kita kan maunya dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, kan kita ucapannya Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Supaya kita dimuliakan Allah, kata Allah, ya kamu harus memuliakan anak yatim. Nah, memuliakan anak yatim itu seperti apa? Bukan sekedar ini ya untuk hari ini, tapi memuliakan anak yatim itu dibina anaknya,
diempong-empong, bahasa Pak Haji disenang-senangkan setiap hari. Misalnya ibu anak yatimnya dikasih makanan-makanan yang enak-enak seperti somai, takoyaki. Anak yatimnya setiap Sabtu itu diajak jalan-jalan keliling pakai odong-odong. Hari Minggunya anak-anak yatim disuruh diajak untuk berenang. Nah itu namanya memuliakan. Kalau cuma bersedekah kepada anak yatim cuma ngasih aja ke anak yatim. Di sini kan Pak Haji beda. Mereka diantar jemput, ada jalan-jalan, ada acara ke hotel, api unggun, disantuninnya itu. Kalau ibu kan cuma bisa menyantunin doang. Kalau Pak Haji itu di sini memuliakan. Artinya lebih dari menyantuni, lebih dari memberi. Cuma menyantuni yang yatim itu dikasih uang 10.000 atau 20.000 atau kasih makan, itu namanya menyantuni. Tapi kalau Pak Haji di sini memuliakan. Kalau yang di dalam yang Merauke lah ya, seperti yang tadi ya kan, yang ditransfer itu. Iya. Ya, ibu untuk transfer itu, ibu nanti ada minta ke informasi, ada rekeningnya Pak Haji, ada di BCA, BNI, BRI maupun di Mandiri. Atas nama Dwi Susanto. Kalau nggak ada nama lain lagi, ada nama lain itu nama penipuan. Jadi ibu harus benar-benar Putri suruh namanya minum dulu, Dwi mabok gak Susanto. Putri? Bukan misalnya namanya Abdul atau Sulaiman Eko atau apa, bukan. Namanya Dwi Susanto, itu betul-betul. Apa kira-kira saya kemarin apa aja? Karena ada uang yang 100 itu yang dikasih untuk centong yang Ya. dikasih kemarin. Jadi saya mau pergi ke Brastagi harisan. Jadi saya sisihkan lah, ini biasanya ada buku yang untuk Yang saya pesan 3 buat gitu besok kan. udah bayar belum? Kalau udah 999 kan saya Ala hitung data. dulu. Jadi saya alih lah ini apa nih? Ala hitung ini dihitung tadi 500. Apa namanya uang ini sama Saya kasih bacaannya kamu tadi ini? 100. Saya rasa 100. Terus Terus beli itu tadi. Coba dihitung dulu. saya pun pergi pulang. Pulang saya tengok tak lagi. Saya lihat tak ada. Kemana lah perginya kan gitu. Makanya Tadi sama ibu itu hilang. usahakan kalau uang dari Pak Haji itu ditulis pakai ballpoint RDAY. Jadi biar ibu bisa nggak ketukar. Betul Pak, yang lucunya sudah bulan 7, bulan 8 hilangnya. Sudah saya 2 bulan dari sini. Kami yang harisan tadi bulan 8. Bagaimana ya? Saya kan bawa Al-Quran juga, kan mengaji juga tempat adik di Bekasi. Jadi membaca saya pas lihat laptop, gugur dari Quran tuh uang yang tadi nih, yang 175 yang limpul. Kok bisa dalam Al-Quran ini? Gitu, bukan yang di Al-Quran saya kan simpan, kan nggak mungkin di Al-Quran, karena saya mau pergi, saya taruh dalam laci gitu. Itu saya gini-ginikan lagi sambil mengaji, baru keluar itu lembaran bacaannya itu. Saya pun terpikir, kok bisa kemari gitu. Kayak mana itu Pak Haji? Kok bisa jadi kayak gitu Pak Haji? Uangnya. Siapa yang nyimpan? Bu, kalaupun uang hilang, nanti kalau ibu praktek ilmu RDI nanti diganti bu. Oh, nggak dapat kembali tadi malam. Itu saya bilang saya simpan tempat lain Pak. Saya pergi ke Brastagi. Hilang berapa? Semua hilang. Berapa? Berapa ya? 75, 100 sama 50. Ya. Hilang, udah 2 bulan hilang. Kemana lah aku mengadu. Makanya aku pergilah aku ke Pak Haji. Pergilah saya, begitulah. Sekarang udah balik lagi belum duitnya? Tadi malam saya mengaji juga. Jus 15. Udah balik lagi? Lihat laptop. Uangnya udah balik lagi? Gugur sendiri dia. Oh itu yang ambil Haji Marco. Kesana nggak tahu ibu kemarin. Haji Marco kemarin ke sana ke Brastagi dia. Kok tadi malam sih Pak? Iya, dia kalau terbang nggak bisa pakai nggak pakai cadar dalam, dia bisa terbang Haji Marco. Malam saya. Begini kan. Itu dia dari luar nah. Nih. Marco yang impor. Kenapa dia di Al-Quran gitu? Juz 15. Pas tadi malam saya juz 15 gitu. Kok bisa dapat di sini gitu? Di rumah dia pula di Bekasi dapatnya. Saya kan tinggal di Bekasi. Kok nggak di rumah? Di rumah aku capek dan carinya kok nggak ada. Kok sampai di sini?
Cicil begini duluan uangnya, baru ininya dapat. Cicil dari Al-Quran. Kok bisa jadi begini? Aku pun heran juga. Kok gini aku uangnya banyak ketimpa kan enak gitu aku terus. Bisa begitu ya Pak Haji ya? Bisa kan ini Haji Marco bisa berubah jadi tuyul. Yang penting nenen. Kenapa? Yang penting nenen. Yang penting nenen. Nenen ibu masih gak nenen ibu? Nenen ibu masih gak? Kalau nenen ibu masih duitnya nggak mungkin hilang. Karena Haji Marco takut sama nenen. Dibalikin.